Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi SAW yang menjadi Khalifah Amirul Mukminin kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil. Sang Khalifah memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil untuk semua orang, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat menjadi teladan bagi kita dalam memperlakukan orang lain dengan adil dan merata. Pada zaman sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu kisah yang bisa diambil pelajaran oleh setiap insan yang mendengarkannya. Berikut ini kisah sang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan dua pemuda pembunuh yang menepati janji. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, kisah berikut ini mengajarkan kepada kita tentang satu hal yang mungkin dianggap sepele dalam kehidupan seperti sekarang ini, yakni tentang menepati sebuah janji. Hari itu, udara berhembus lembut di kota Mekah dan Madinah. Menikmati suasana seperti itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama sahabat lainnya mengerjakan kewajibannya sebagai seorang khalifah. Tiba-tiba dua anak muda mengucapkan salam kepada sang khalifah dan mendoakan kebaikan kepadanya. Umar radhiyallahu anhu membalas, "Semoga demikian pula untuk kalian, wahai anak muda," kata Umar radhiyallahu anhu kepada dua pemuda yang sedang memegang seorang laki-laki dengan kondisi tangan terikat. Setelah menjawab salam, pandangan mata Umar radhiyallahu anhu tidak lagi tertuju pada dua anak muda tersebut, namun beralih kepada seseorang yang tangannya terikat yang datang bersamaan dengan dua anak muda itu. Meski mengetahui kondisi yang dianggap tidak adil, Umar radhiyallahu anhu tidak serta-merta menyimpulkan. Sang khalifah tidak mendahului dengan bertanya pada dua pemuda itu, mengapa mereka membawa seseorang kepadanya dengan tangan terikat. "Wahai Amirul Mukminin, pemuda ini telah membunuh ayah kami." Kemudian, seseorang yang terikat tangannya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dengarkan penjelasanku terlebih dahulu," pintanya. Mendengar permintaan dari pemuda yang terikat tangannya itu, salah seorang di antara pemuda itu berkata, "Tidak, hal itu tidak penting. Kamu beruntung bahwa kami tidak melakukan balas dendam, padahal ayah kami telah kamu bunuh. Kami justru membawamu ke hadapan Khalifah Umar," kata kedua pemuda itu dengan nada tinggi. Kondisi mulai tegang. Umar radhiyallahu anhu pun segera menenangkan mereka. Sang khalifah kemudian meminta mereka untuk menahan emosi dalam menjelaskan, "Kalian lebih baik diam dulu. Aku akan mendengar cerita tentang kejadian yang sebenarnya," kata Umar yang mulai membuka penyelesaian masalah. Pemuda yang terikat tangannya segera bercerita. Sebelum tiba di sini, ia sedang menaiki seekor unta untuk pergi ke suatu tempat. Karena letih, pemuda yang terikat tangannya tertidur. Namun ketika bangun, ia mendapati untanya tidak ada di sisinya. Kemudian aku mencarinya. Tidak jauh tempat dia tidur, dia melihat untanya sedang asyik memakan tanaman di sebuah kebun. Lalu saya berusaha menghalaunya, tetapi unta itu tidak juga berpindah dari tempat dia berhenti. Tak lama kemudian, datanglah seseorang dan terus melempar batu ke arah untanya. Lemparan itu tepat ke arah kepala untanya. Maka unta seketika itu juga mati, kata pemuda itu. Pemuda itu mengakui setelah melihat untanya mati akibat lemparan batu tersebut, ia marah. Kemudian saya mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah orang yang melempar untaku itu. Tidak disangka, batu tersebut mengenai kepalanya hingga lelaki itu terjatuh tersungkur dan meninggal. "Sebenarnya saya tidak berniat untuk membunuhnya," kata pemuda itu kepada Umar. Mendengar penjelasan sang pemuda, Umar radhiyallahu anhu memutuskan bahwa ganjaran atas perbuatannya adalah kisos, yaitu hukuman mati. Pemuda tersebut menerima keputusan Umar radhiyallahu anhu. "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakan kisos atasku. Aku ridho atas ketentuan Allah, tetapi izinkan aku menunaikan semua amanah yang tertanggung dulu." Amanah yang tertanggung itu yakni dia masih memiliki seorang adik yang juga sudah ditinggalkan ayahnya.
Sebelum meninggal, ayahnya itu telah mewariskan harta dan saya menyimpannya di tempat yang tidak diketahui adik saya, kata pemuda itu. Untuk itu, ia memohon kepada Khalifah Umar agar berkenan memberi waktu selama 3 hari untuk pulang ke kampung agar bisa menyerahkan warisan dari orang tuanya kepada adiknya. Mendengar permintaan pemuda itu, Umar tidak terburu-buru mengabulkannya sebelum ada yang memberikan jaminan. "Siapakah yang akan menjadi penjaminmu?" tanya Umar radhiyallahu anhu. Pemuda itu tertunduk sambil memikirkan siapa yang akan menjadi penjaminnya karena dia adalah orang asing. "Jadikan aku penjaminnya, Amirul Mukminin." Sebuah suara berat dan berwibawa menyeruak dari arah hadirin. Suara itu seperti dikisahkan dalam buku 19 Kisah Sahabat Nabi adalah suara Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. "Salman," kata Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu memberikan peringatan seakan-akan meminta Salman radhiyallahu anhu mengurungkan niatnya sebagai penjamin dan Khalifah Umar berkata, "Demi Allah, engkau belum mengenalnya. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Cabut kesediaanmu," kata Umar radhiyallahu anhu. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap perintah Khalifah Umar, Salman radhiyallahu anhu berkata, "Pengenalanku padanya tak beda dengan pengenalanmu, ya Umar. Aku percaya kepadanya sebagaimana engkau mempercayainya," kata Salman yang membuat orang-orang tertegun mendengar kata-kata bermakna itu. Dengan berat hati, Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat serta 2 lelaki itu menunggu pemuda tersebut. Hingga tengah malam, pemuda itu belum juga datang. Kedua lelaki tersebut mulai gelisah. Hari sudah siang, tetapi pemuda itu belum datang. Jika tidak datang, Salman akan menjadi penggantinya menerima hukuman mati, kata salah seorang lelaki itu. Waktu sudah siang dan pemuda itu tidak kunjung datang. Salman dengan tenang dan tawakal melangkah ke tempat kisos sebagai penerima jaminannya. Ketika Salman sudah berada di akhir hukuman, tiba-tiba sesosok bayang-bayang berlari terengah dalam temaram. Terseok, terjerembab, lalu bangkit dan nyaris merangkak. Pemuda itu dengan tubuh berpeluh dan nafas terputus-putus ambruk ke pangkuan Umar radhiyallahu anhu. "Maafkan aku, hampir terlambat," ujar pemuda itu. Pemuda itu langsung menggantikan posisi Salman. Kemudian pemuda itu berterima kasih kepada Salman telah bersedia menjadi penjaminnya meski ia belum dikenalnya sama sekali. Umar radhiyallahu anhu protes atas keterlambatan pemuda itu. Namun sang pemuda berkata, "Urusan kaumku memakan waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun dan terpaksa kutinggalkan. Lalu aku berlari ke tempat pemutusan hukuman kisos." Sebelum melakukan hukuman, Khalifah Umar berkata, "Demi Allah, bukankah engkau bisa lari dari hukuman ini? Mengapa susah payah kembali?" kata Umar sambil menenangkan dan memberi minum. Setelah menerima pemberian dari Umar, pemuda itu berkata, "Supaya jangan sampai ada mengatakan di kalangan muslimin, tak ada lagi kesatria tepat janji," kata pemuda itu sambil tersenyum. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mendekati Salman radhiyallahu anhu yang tidak jauh dari pemuda yang akan dieksekusi mati itu. "Mengapa engkau mau menjadi penjamin seseorang yang tak kau kenal sama sekali?" Dengan tegas tetapi lembut menjawab pertanyaan Khalifah Umar, Salman berkata, "Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tak ada lagi saling percaya dan menanggung beban saudaranya," tuturnya. Kedua lelaki yang ayahnya telah terbunuh lalu merasa terharu dengan sikap sang pemuda dan keberanian Salman. Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami mohon agar tuntutan kami dibatalkan. Kami memaafkan pemuda penepat janji ini." Mendengar perkataan tersebut, Khalifah Umar bertanya, "Mengapa kalian berbuat seperti itu?" tanya Umar. "Agar jangan ada yang merasa di kalangan kaum muslimin tak ada lagi saling memaafkan dan kasih sayang," kata dia. "Wahai Salman, kamu sungguh berani. Dan wahai pemuda, kamu adalah Al-Wafi. Kamu berdua sangat mulia. Lalu bersalaman dan kuatkanlah ukhuwah di antara kalian," kata Umar radhiyallahu anhu. Kemudian mereka saling berpelukan dan menangis dengan jalinan ukhuwah sesama muslim.
Sahabat Muslim, sudah selayaknya sebagai sesama Muslim untuk saling memaafkan kesalahan yang diperbuat oleh sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun." Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Semoga kita dapat mengambil ibroh dan dapat meneladani akhlak serta jalinan ukhuwah orang-orang sholih. Sekian video kali ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.